Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu dimanapun berada? Untuk terus menjaga kesehatan ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini saya membahas lagi ya mengenai prediksi soal P3K kompetensi teknis ya, guru PAI untuk persiapan seleksi tahap 3. Nah ini silakan Bapak Ibu untuk terus mengecek mengenai perkembangan informasi mengenai seleksi P3K tahap 3 ya, informasi-informasi. Nah, karena tahap 3 itu ya, masih rahasia pemerintah ya. Yang penting Bapak Ibu untuk terus mengecek perkembangannya ya, melalui laman website P3K ya, atau Bapak Ibu browsing ya mengenai informasi P3K tahap 3. Yang penting Bapak Ibu untuk terus bersemangat ya, terus belajar ya mengenai materi-materi soal-soal ya di P3K, baik di kompetensi teknis PAI ya, betul ya. Kalau di kompetensi teknis PAI ya itu pedagogi ya, itu ada pedagoginya. Nah, sebelum lanjut ke soal, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel saya, silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya update mengenai informasi soal-soal atau materi-materi baik itu P3K maupun CPNS ataupun pretest PPG. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum dimulai ke soal yang pertama, untuk diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja mulai dari soal yang nomor 1. Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah A. Haji Muhammad Rosyidi, B. Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, C. Harun Nasution, atau D. Saifuddin Zuhri. Silakan Bapak Ibu, ini soal juga sering keluar ya, itu juga di tahap 1 kemarin ada teman saya yang bertanya, ini keluar ya, Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama itu menurutnya keluar. Mungkin di daerah-daerah itu berbeda-beda ya, ada yang keluar ataupun tidak, itu kan rahasia pemerintah. Yang penting Bapak Ibu untuk terus bersemangat di dalam belajar. Pasti soalnya itu tidak jauh dari kisi-kisi ya, materi-materi tidak jauh dari itu ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang A. Haji Muhammad Rosyidi itu Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama. Baik, semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal yang nomor 2. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi, Kementerian Agama membentuk 8 kelompok kerja atau Pokja ya. Pokja yang bertugas melaksanakan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah A. Pokja Manajemen Perubahan, B. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, C. Pokja Penguatan Kelembagaan, atau D. Pokja Penguatan Tata Laksana. Nah ini juga sering keluar ya. Jadi kata kuncinya yaitu Kementerian Agama membentuk kelompok kerja atau Pokja singkatannya ya. Itu kata kuncinya di situ ya. Nah, apa tentang apa? Nah, itu jawabannya yang Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, seperti itu. Jadi jawabannya nomor 2 B. Lanjut soal nomor 3.
Secara etimologis, hukum dikatakan sebagai isbatu syai'in ala syai'in. Hal tersebut mengandung pengertian atau artinya gitu ya. A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. B. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan. C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus. Atau D. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan. Nah, itu isbatu syai'in ala syai'in. Nah, itu apa ya? Sudah jelas ya. Jadi jawabannya nomor 3 yang A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Baik, kita lanjut soal yang nomor 4. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan taudih. Arti dari bayan taudih adalah A. Melengkapi keterangan Al-Quran. B. Merinci ayat-ayat Al-Quran. C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Atau D. Memperkuat pernyataan Al-Quran. Nah, ini juga keluar kemarin ya, baik di tahap 2, tahap 1 atau tahap ya, di tahap 1 sesi siang atau hari keberapa ini juga keluar juga ya. Itu yang C. Menerangkan maksud dan tujuan. Itu kalau bayan taudih. Baik, kita lanjut soal nomor 5. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Matin. Arti dari Al-Matin adalah A. Pemberi keamanan. B. Mulia. C. Adil. Atau D. Kokoh. Al-Matin, yaitu yang D. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala beserta artinya ya. Itu juga keluar ya, Asmaul Husna itu pasti keluar. Baik, kita lanjut soal nomor 6. Al-Quran sering disebut berfungsi sebagai hudan. Nah, kata hudan yang dimaksud berarti A. Hiasan, B. Petunjuk, C. Penerang, atau D. Penyempurna. Hudan lil muttaqin. Nah, itu ya sebagai petunjuk ya. Sudah jelas ya. Jadi jawabannya yang B. Ini saya nggak pakai mic speaker ya, nggak pakai speaker, jadi pelan. Baik, kita lanjut soal yang nomor 7. Metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat disebut dengan istilah A. Tafsili, B. Tahlili, C. Maudhu'i, atau D. Takriri. Dan di sini metode penafsiran, nah dengan membatasi ayat. Nah, itu ya, kalau memperjelas, memperkuat itu takriri. Itu jawabannya yang C. Maudhu'i. Itu sebagai penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat ya. Silakan Bapak Ibu untuk membaca mengenai tafsili itu apa, tahlili itu apa, maudhu'i itu apa, dan takriri itu apa. Apabila ada kesalahan dari saya, ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, mohon untuk saling membenarkan. Baik, kita lanjut soal yang nomor 7. Nomor 8. Anda akan mengajar materi puasa Ramadan. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Surat Maryam ayat 26, B. Surat Ali Imran ayat 97, C. Surat At-Taubah ayat 60, atau D. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah jelas ya, pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi nomor 8 yaitu yang D. Surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, kita lanjut soal nomor 9. Anda akan mengajarkan materi proses penciptaan alam semesta. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Quran Surat Al-Mu'minun, yaitu ayat 16 ya, atau 12 itu ya. B. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2-5. C. Quran Surat Yunus ayat 3, atau D. Quran Surat Yunus ayat 24. Jadi jawabannya yang C. Sudah jelas ya. Baik, kita lanjut soal yang nomor 10. Urutan surat dan ayat Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikenal dengan istilah A. Isbati, B. Tauqifi, C. Asbabun nuzul, atau D. Isyaraki. Jadi jawabannya yang B. Tauqifi ya.
Demikian ini prediksi soal-soal P3K ya yang sering keluar ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami, untuk lebih mengingat ya. Pastinya Bapak Ibu sudah matang di dalam mengingat, menghafal ya, untuk terus dipelajari, jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Nah, karena tes P3K pasti dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu untuk terus giat di dalam menghafal, di dalam belajar ya. Kalau misalnya menghafal sulit misalnya gitu ya, itu ya sering dibaca aja, nanti hafal lama-lama ya. Demikian, yang penting Bapak Ibu untuk terus bersemangat ya, terus berdoa ya, minta restu kepada orang tua ya, terus berusaha. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya sampaikan, mohon untuk dibenarkan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, seluruh-seluruhnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.